Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah hening sejenak, sosok di balik tabir itu berbicara dengan suara yang sangat lembut. Pada akhirnya, hal yang paling berbahaya dan menakutkan di dunia bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Itu adalah sesuatu yang melampaui semua akal sehat. Ketiga gadis itu saling memandang sebelum Yao Yue berkata, "Semua dewa bulan dan utusan ilahi telah berkumpul di kota bulan ilahi. Kami menunggu perintah Anda." Persiapan di setiap tingkat kekuatan juga telah selesai. Setelah guru memberi perintah, kita dapat pergi dan merebut kembali wilayah utara kapan saja. Tabirnya terangkat dan Xia Qingyue perlahan keluar dari sana. Sosoknya menjadi tembus cahaya sebelum dia muncul jauh di belakang ketiga gadis itu. Raja ini akan melakukan perjalanan ke alam dewa surga abadi. Tidak seorang pun boleh melakukan apapun sebelum saya kembali. Saat dia keluar dari istana kekaisarannya, dia tiba-tiba berhenti. Dia berkata, "Jin Yue, Sui Meiyin memiliki jiwa ilahi tanpa karat dan dia penuh tipu daya. Jadi dia mungkin berencana memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri dari penawanannya. Anda harus mengawasinya secara pribadi selama periode waktu ini." Jin Yue terkejut dengan perintah itu tetapi tidak ada cara baginya untuk menolaknya. Dia hanya menjawab dengan suara lembut, "Ya." Suasana di dalam alam dewa surga abadi telah berubah menjadi sangat aneh. Berita tentang setan yang meneror wilayah utara dilaporkan setiap jam dan setiap gelombang berita lebih mengejutkan dari sebelumnya. Permohonan bantuan yang tak terhitung jumlahnya datang dengan kacau di setiap gelombang. Orang-orang iblis di wilayah utara telah mengklaim bahwa invasi ini adalah balas dendam terhadap alam dewa surga abadi, sehingga wilayah ilahi timur lainnya sedang menunggu tanggapan dari alam dewa surga abadi. Belum genap 2 tahun sejak putra kesayangannya meninggal di wilayah ilahi utara. Dia bahkan telah kehilangan sumsum ilahi liar terakhir di wilayah ilahi timur. Hati Zhou Suzi belum sembuh dan dia jelas merupakan korban terbesar di sini, tapi dia tiba-tiba dijebak sebagai pemicu wabah jahat yang menimpa wilayah ilahi timur. Zhou Suzi akhirnya mengerti dari mana semua rumor sebelumnya berasal dan alasan mereka menjebaknya, sesuatu yang awalnya tidak dia pedulikan. Alam angin merah telah jatuh. Raja alam angin merah sudah mati dan 70% sektenya telah hancur. 30% lainnya menyerah kepada iblis. Tuanku, pertahanan alam surga surgawi dan alam pelangi ungu telah ditembus. Kami telah mengirimkan beberapa perintah tegas ke 4 alam bintang atas terdekat, tetapi tidak satu pun dari mereka bersedia mengirim bala bantuan untuk mendukung atau menaklukkan kembali alam bintang tersebut. 9 maha alam telah sepenuhnya ditaklukkan oleh iblis. Tuanku, jumlah iblis yang keluar dari wilayah ilahi utara setidaknya 50 kali lipat dari perkiraan yang kami buat kemarin. Ini sangat seperti, kemungkinan besar kita belum melihat semua kekuatan mereka. Selain itu, kami telah mengkonfirmasi satu hal beberapa kali. Kekuatan gelap para iblis ini tidak menunjukkan tanda-tanda melemah bahkan setelah mereka memasuki wilayah ilahi timur. Tuanku, semua alam bintang di wilayah utara telah mengalami kekacauan total. Praktisi dan bahtera mendalam yang tak terhitung jumlahnya dengan panik melarikan diri ke arah selatan bahkan saat kita berbicara. Wilayah tengah dan selatan sudah mulai dilanda kepanikan dan kekacauan. Satu sisi telah melakukan banyak persiapan, sementara sisi lainnya tersebar seperti sepiring pasir lepas. Satu pihak tidak takut mati sementara pihak lain sangat menghargai nyawanya sendiri. Namun tak seorang pun menyangka bahwa wilayah ilahi timur, yang sudah terlalu lama menikmati perdamaian,
akan bereaksi dengan cara yang tidak kompeten dan tidak terorganisir ketika mereka dihadapkan pada krisis yang sesungguhnya. Aliran berita yang tak ada habisnya menyebabkan wajah Kaisar Langit Surga Abadi menjadi sangat gelap dan serius, namun dia tidak kehilangan ketenangannya. Di bawahnya, pasukan besar surga abadi telah menyelesaikan persiapan mereka dan ada 6 penjaga di antara mereka. Tuanku, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Yang Mulia Taiyu. Setiap nafas yang berlalu mengakibatkan lebih banyak praktisi mendalam di wilayah timur yang berkorban, dan hutang darah ini, setengahnya adalah milik para iblis di wilayah utara dan setengahnya lagi telah mendarat tepat di pundak alam dewa surga abadi mereka. Mereka tidak dapat melepaskan tanggung jawab ini bahkan jika mereka mencobanya. Berapa banyak pasukan yang telah kita kumpulkan? Zhou Suzi bertanya. Saat ini, kekuatan inti dari 143 alam bintang atas telah berkumpul, dan semuanya dipimpin secara pribadi oleh Raja Alam mereka, jawab Yang Mulia Taiyu. Namun, sesuatu yang aneh telah terjadi. The Holy Eves Realm berhenti merespons transmisi suara kami baru-baru ini. Juga, formasi mendalam teleportasi telah disiapkan dan kekuatan yang dikandungnya cukup untuk memindahkan semua orang ke sini ke perbatasan utara kita sebanyak 5 kali. Alam Dewa Surga Abadi berspesialisasi dalam kekuatan spasial. Bahkan jika mereka tidak memiliki Great Void Cauldron, mereka masih dapat membangun formasi mendalam spasial jarak jauh yang dapat menteleportasi banyak orang dalam waktu singkat, namun, mereka tidak diragukan lagi telah menghabiskan banyak sekali sumber daya dalam upaya ini. Kami benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Zhou Suzi bergumam pelan. Saat ini, pandangannya tiba-tiba beralih ke samping. Sosok ungu langsung mendekat dan muncul di samping Zhou Suzi. Dia telah bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga sepertinya dia telah keluar dari celah di angkasa. Apakah Kaisar Dewa Bulan juga ikut menyalahkan orang tua ini? Zhou Suzi bertanya dengan suara tenang. Meskipun para pembawa pesan sengaja menyembunyikannya, dia bahkan tidak perlu berpikir 2 kali untuk mengetahui bahwa alam bintang yang dilanda bencana ini, para praktisi mendalam wilayah timur yang ketakutan ini, pastinya, mengutuk dan menyalahkannya dengan bahasa yang bahkan lebih berbisa daripada yang dia bayangkan. Meskipun orang-orang ini baru saja dengan tulus memuji dan memujanya beberapa hari yang lalu. Ini adalah respons yang terlalu normal, sepenuhnya merupakan sifat manusiawi. Xia Qingyue tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, surga abadimu kehilangan kuali kekosongan besar dan mendapat panci yang sangat besar sebagai imbalannya. Raja ini bahkan belum mulai mengasihani Anda, jadi mengapa saya harus menuding Anda? Zhou Suzi tampak sedikit terharu. Setelah itu, dia berkata, mata tajam Kaisar Dewa Bulan benar-benar bersinar seterang obor. Aku hanya tidak yakin berapa banyak mata yang dimiliki Kaisar Dewa Bulan di dalam surga abadi itu sendiri. Sepertinya ini bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh Kaisar Langit Surga Abadi saat ini. Sepertinya Xia Qingyue tidak punya niat untuk membantah apa yang baru saja dia katakan. Sebaliknya, dia membalikkan keadaan padanya. Sebelum ini semua terjadi, Anda meremehkan untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Tapi sekarang, mustahil untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah meskipun Anda menginginkannya. Jadi kamu tidak punya pilihan selain dengan patuh membawa pot ini di punggungmu. Dia melirik formasi besar di kejauhan yang memancarkan energi spasial yang padat. Alisnya yang berbentuk bulan sabit menyatu sedikit saat dia berkata, lebih dari 100 raja alam bintang atas dan sekte mereka. Anda benar-benar mengharumkan nama Anda sebagai Kaisar Langit Surga Abadi.
Meskipun kamu telah dicap sebagai orang berdosa yang memicu wabah jahat ini, kamu masih dapat mengerahkan kekuatan sebesar itu dalam waktu singkat ini. Biarkan raja ini menebak, koordinat dari formasi teleportasi besar baru yang telah kamu buat ini adalah, alis sabitnya menyatu sekali lagi sebelum dia berbisik, terletak di perbatasan wilayah utara wilayah timur. Itu benar. Zhou Suzi menganggukkan kepalanya. Xia Qingyue menjawab, jadi, kamu akan memindahkan kekuatan sebesar itu ke belakang para iblis sebelum meminta pasukan dari wilayah tengah dan selatan untuk menyerang mereka dari selatan, menjebak mereka dalam gerakan menjepit. Setelah kamu bergerak, semua iblis yang menyerang wilayah ilahi timur akan terjebak seperti kura-kura di dalam toples. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Anda tidak bergerak selama beberapa hari, tetapi begitu Anda bergerak, itu tegas dan tanpa ampun. Sepertinya wabah jahat ini akan segera berubah menjadi asap dan abu. Raja ini tidak perlu menambah kekhawatiranku lagi. Begitu dia selesai berbicara, Xia Qingyue berbalik, seolah ingin pergi. Apakah alam Dewa Bulan tidak akan memberikan bantuan apapun? Tanya Kaisar Langit Surga Abadi. Xia Qingyue menjawab, di mata dunia, wabah jahat ini disebabkan oleh alam Dewa Surga Abadi, jadi jika Anda bisa menyelesaikannya sendiri, Anda akan sangat mengurangi kesalahan yang ditimpakan kepada Anda. Tetapi jika iblis jauh lebih kuat dari yang diharapkan, Xia Qingyue melirik ke samping sambil mengucapkan kata-kata itu. Teleportasinya ada di sana dan alam Dewa Bulan kami secara alami akan membantu Anda. Omong-omong, itu juga yang dikatakan Qianye Fantian. Namun, berita dari berbagai tempat telah mengkonfirmasi satu hal. Wilayah ilahi utara telah memobilisasi banyak alam bintang atas dan menengah, tetapi kami belum melihat jejak ketiga alam raja mereka. Lagi pula, para penguasa selalu takut mati, jadi mengapa mereka berani keluar dari wilayah utara? Saya khawatir alam Dewa Bulan dan alam Dewa Kerajaan Brahma saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk intervensi. Di permukaan, dia membuatnya terdengar seperti dia melakukan ini demi alam Dewa Surga Abadi, bahwa dia akan membiarkan mereka memonopoli kejayaan sehingga mereka dapat mengurangi kesalahan mereka. Namun kenyataannya, baik alam Dewa Bulan maupun alam Dewa Surga Brahma tidak ingin kehilangan kekuatan bertarungnya. Alam Dewa Surga Abadi menghela nafas panjang. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia telah benar-benar jatuh ke dalam perangkap Ciwu Yao, saat dia memutuskan untuk membawa Zhou Qingchen ke wilayah ilahi utara. Xia Qingyue pergi dan Zhou Suzi memutuskan bahwa dia tidak akan lagi menunggu dunia bintang atas yang belum menanggapi seruannya untuk mengangkat senjata. Dia berkata, bersiaplah untuk diteleportasi. Taiyu, tetaplah di belakang untuk mempertahankan wilayah kita. Ya, jawab Yang Mulia Taiyu. Ayah kerajaan, seorang pria muda dengan alis tajam dan mata indah turun dari langit. Jubah putihnya berkibar di udara saat dia mendarat di depan Zhou Suzi. Matanya bersinar dengan tekad yang tulus saat dia berkata, anak ini meminta untuk bergabung dalam pertempuran. Pria ini adalah putra mahkota surga abadi Zhou Suzi yang baru diangkat, Zhou Qingfeng. Faktanya, upacara penganugerahan gelar ini secara resmi kepadanya sudah semakin dekat. Qingfeng, jangan, kata Yang Mulia Taiyu. Iblis-iblis ini sangat kejam dan ada terlalu banyak hal aneh dalam invasi ini. Sebagai putra mahkota masa depan, kamu tidak boleh membahayakan dirimu sendiri. Tidak, Zhou Qingfeng mengangkat kepalanya. Tidak ada rasa takut di wajahnya saat dia berkata, justru karena Qingfeng ini adalah putra mahkota masa depan, maka saya tidak bisa bersikap malu-malu dalam menghadapi bencana jahat ini.
Ini bukan hanya bencana bagi wilayah timur, ini juga merupakan bencana besar bagi alam dewa surga abadi kita. Saya meminta ayah kerajaan mengizinkan anak ini bertempur berdampingan dengan Anda. Aku akan berbagi beban denganmu dan aku tidak akan menyesali keputusan ini bahkan jika aku mati. Beberapa jejak kekaguman muncul di mata Zhou Suzi. Dia tidak ragu-ragu lama sebelum mengangguk pelan. Baiklah, King Feng, kamu akan menemani ayahmu dan kami akan menguburkan iblis-iblis ini di wilayah timur selamanya. Ya, Zhou King Feng membungkuk dengan anggun, matanya menyala-nyala. Alam Dewa Bulan, kota bulan ilahi. Xia King Yue baru saja kembali dari alam Dewa Surga Abadi. Saat dia melangkah ke kota bulan suci, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Banyak pengawal bulannya saat ini menyebar dan bergegas menuju pintu keluar alam Dewa Bulan. Apa yang terjadi? Xia King Yue bertanya dengan suara lembut, alisnya tenggelam karena ketakutan. Suara kaisar dewa mereka menyebabkan seluruh kota bulan ilahi terhenti. Yao Yue, Lian Yue, dan Jin Yue dengan cepat muncul di hadapan Xia King Yue. Lian Yue dengan cemas menjawab, Guru, Sui Meiyin, tidak lagi berada di penjara bulan. Mata Xia King Yue langsung berubah menjadi serpihan es padat. Kepalanya berputar ke arah Jin Yue saat dia berkata, Jin Yue, bukankah raja ini menyuruhmu untuk terus mengawasinya? Tubuh halus Jin Yue membungkuk saat dia berkata dengan suara panik, Tuan, pelayan wanita ini segera pergi ke penjara bulan setelah saya menerima perintah Anda. Tapi ketika pelayan ini mencapai dasar penjara bulan, saya menemukan bahwa Sui Meiyin telah menghilang tanpa jejak. Jadi maksudmu Sui Meiyin melarikan diri sebelum itu? Xia King Yue tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke samping saat dia memanggil sebuah nama. Heng Zi, seorang pria jangkung yang mengenakan baju besi perak dengan cepat berlari ke arahnya. Dia berlutut di kakinya dan berkata, saya menyapa Kaisar Dewa. Yue Heng Zi, Panglima Penjaga Penjara Bulan. Sudah 6 bulan sejak raja ini secara pribadi memasuki penjara bulan. Selama 6 bulan ini, apakah ada orang yang dengan paksa menerobos 33 lapisan penghalang di dasar penjara bulan? Kata Xia Tiyue sambil menatap sosok pria itu yang sedang berlutut. Yue Hengzi menjawab tanpa ragu-ragu, sama sekali tidak. Jika dasar penjara bulan terkena dampak kekuatan sekecil apapun, Hengzi pasti akan merasakannya. Terlebih lagi, satu-satunya orang yang telah membuka penghalang di dasar penjara bulan dalam 6 bulan terakhir adalah. Dia melirik Jin Yue sebelum suaranya turun beberapa oktav, utusan ilahi Jin Yue. Yao Yue, Lian Yue, dan Jin Yue adalah 3 pelayan pribadi Kaisar Dewa Bulan, jadi mereka memiliki banyak hak istimewa. Tidak ada tempat di alam Dewa Bulan yang terlarang bagi mereka, dan ini termasuk bagian bawah penjara bulan. Hah! Sorot mata Xia Tiyue sedikit berubah. Pada saat ini, Jin Yue mendongak dengan panik, ini adalah pertama kalinya Xia King Yue memandangnya dengan begitu dingin dan rasanya seperti dia telah dilemparkan ke dalam neraka sedingin es yang kejam. Jin Yue, suara dingin Xia King Yue mengandung sedikit rasa sakit dan kekecewaan. Berapa banyak manfaat yang diberikan oleh Glaze Light Realm kepadamu? Tidak kusangka kamu benar-benar berani mengkhianati raja ini tepat di depan hidungku. Jin Yue sangat terkejut dengan kata-kata itu. Dia berbicara dengan suara bingung, pelayan ini tidak akan berani. Pelayan ini tidak pernah. Kamu masih berani membuat alasan. Xia King Yue melepaskan lengan bajunya dan seberkas cahaya ungu menghantam Jin Yue, melemparkannya ke udara. Jin Yue, Lian Yue berteriak kaget saat dia buru-buru terbang untuk menangkap Jin Yue. Yao Yue berbicara dengan suara cemas,
Tuan, Jin Yue telah menemanimu selama bertahun-tahun dan dia selalu setia padamu. Melayani guru adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya, jadi dia pasti tidak akan melakukan apapun yang mengkhianati guru. Diam, Xia Tiyue berkata dengan suara dingin. Anda tidak memiliki kekuatan untuk membela dia. Jin Yue perlahan menyeka darah yang menetes dari sudut bibirnya. Dia berbaring linglung di pelukan Lian Yue, matanya kabur dan berenang dalam kebingungan dan berkilau dengan cahaya sejuta bintang yang pecah. Dari 3 pelayan yang paling dekat dengan Kaisar Dewa Bulan, dialah yang paling lama melayani Xia Qingyue. Ketika dia belum menjadi Kaisar Dewa Bulan, mereka hampir seperti saudara perempuan dan Jin Yue bahkan berpikir bahwa Xia Qingyue adalah satu-satunya orang yang bisa dia ungkapkan segalanya. Tapi setelah Yue Wuya meninggal dan dia dinobatkan sebagai Kaisar Dewa Bulan, Xia Qingyue mulai menjauh, dia menjadi begitu jauh sehingga dia bahkan mulai menjadi orang asing bagi Jin Yue. Tapi, ini adalah pertama kalinya Xia Qingyue menyerangnya. Dibandingkan dengan rasa sakit yang dirasakan tubuhnya, hatinya, hati yang diukir oleh gambar Xia Qingyue, telah hancur berkeping-keping. Rasa sakit dan kesedihan yang dia rasakan begitu dalam hingga menembus jiwanya. Tuan, pelayan ini tidak melakukannya. Dia berlutut sekali lagi, kata-katanya disertai dengan isak tangis. Bahkan jika pelayan wanita ini mati, saya tetap tidak akan pernah mengkhianati guru. Ah, benarkah? Mata Xia Qingyue tetap sedingin es meskipun Jin Yue tertekan. Baik, karena pengabdianmu yang panjang kepada raja ini dapat menganggap bahwa kamu tersihir oleh jiwa tahan karat ilahi Sui Meiyin. Tahukah kamu mengapa raja ini ingin menahan Sui Meiyin? Saat jiwa stainless ilahinya benar-benar terbangun, dia akan menjadi sangat menakutkan. Iblis saat ini sedang mengganggu wilayah ilahi timur, dan sekarang dia telah melarikan diri, kemungkinan besar dia akan bergabung dengan pihak mereka. Di masa depan, dia akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi kita. Oleh karena itu, kejahatan membiarkannya melarikan diri sangatlah berat bahkan jika kamu benar-benar tersihir oleh jiwa tahan karat ilahi, bagaimana aku bisa diizinkan untuk menyelamatkanmu? Dia tidak menunggu Jin Yue menjelaskan dirinya sendiri. Xia Qingyue dengan dingin menyatakan keputusannya, kamu harus segera meninggalkan alam Dewa Bulan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak boleh mengambil satu langkah pun ke alam Dewa Bulan. Master, siapapun yang berani memohon atas namanya akan ikut menanggung hukumannya. Lian Yue dan Yao Yue menggigit bibir bawah mereka secara bersamaan. Mata mereka dipenuhi kebingungan tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mata indah Jin Yue kehilangan warnanya. Dia perlahan-lahan menekankan tangannya ke dadanya saat dia melihat ke arah Xia Qingyue. Tuan, pelayan ini bersedia membuktikan bahwa saya tidak bersalah dengan kematian. Kematian. Xia Qingyue tetap bergeming dan suaranya tetap dingin dan acuh tak acuh seperti sejak awal. Kamu harus tahu bahwa raja ini akan selalu menyelesaikan segala hal. Jika kamu mati di depan raja ini, maka orang tuamu, saudaramu, dan siapapun yang berhubungan langsung denganmu akan dikuburkan bersamamu, tapi kamu bisa mencobanya jika kamu mau. Tubuh Jin Yue bergetar hebat. Wajahnya yang lembut dan cantik, yang telah membangkitkan perasaan lembut dan kasihan, berubah menjadi warna putih yang lebih menyedihkan. Jin Yue, Lian Yue memanggilnya sambil perlahan menggelengkan kepalanya. Jin Yue akhirnya menurunkan telapak tangan yang dia pegang ke dadanya saat air mata yang dia perjuangkan untuk menahannya langsung keluar dari matanya. Dia menundukkan kepalanya yang halus ke arah Xia Qingyue sambil berkata, Tuan,
Jin Yue tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Jadi mulai sekarang, saya tidak akan bisa berada di sisi guru. Saya berharap guru akan selalu menjaga dirinya sendiri. Xia Tiyue tidak menjawab. Dia dengan dingin berbalik, seolah dia tidak ingin melihat Jin Yue lagi, tapi sepertinya dia juga tidak ingin orang lain melihat wajahnya. Jin Yue perlahan bangkit. Dia membungkuk dalam-dalam pada Xia Qingyue sebelum dia mulai pergi dengan bingung dan putus asa. Tunggu, tiba-tiba Xia Tiyue berkata. Tubuh indah Jin Yue bergetar dan dia berpikir bahwa Xia Qingyue telah berubah pikiran. Namun, satu-satunya hal yang dia dengar hanyalah kata-kata tanpa ampun yang semakin menghancurkan hatinya. Raja ini bahkan tidak ingin melihat jejakmu seumur hidup ini. Bawa seluruh keluargamu dan tinggalkan wilayah ilahi timur dalam 72 jam ke depan. Kalau tidak, jangan salahkan raja ini karena tidak berperasaan. Jin Yue merasa seolah-olah tubuhnya didorong ke dalam angin dingin saat berayun dengan keras. Dia mengeluarkan suara menyedihkan yang terhuyung-huyung di ambang keputusasaan. Jin Yue akan mematuhi perintah guru. Jin Yue pergi, air mata jatuh ke tanah setelahnya. Tapi Xia Qingyue bahkan tidak berbalik untuk melihatnya sekalipun. Lian Yue, punggung Xia Qingyue menghadap semua orang saat dia memberikan perintah dingin. Segera kumpulkan pasukan dan sapu wilayah bintang di sekitarnya. Saya tidak peduli jika Anda harus mencabut tanah, merebut kembali Sui Meiyin dengan cara apapun. Saat kamu mencarinya, ingatlah untuk menyebarkan berita bahwa dia telah melarikan diri dari alam Dewa Bulan. Berikan penghargaan yang besar kepada siapapun yang memberi kami petunjuk apapun. Yao Yue, kamu harus secara pribadi mengawasi alam cahaya berkilau. Ya Tuan, Lian Yue dan Yao Yue mengakui perintah mereka. Saat ini, wilayah utara sedang diserang oleh iblis. Saat situasi mulai tidak terkendali, alam Dewa Bulan akan segera bergerak untuk menekan mereka. Namun mereka sekarang memilih untuk memisahkan sebagian besar kekuatan inti mereka pada saat yang sulit, hanya untuk menemukan satu Sui Meiyin. Namun, setelah kemarahan Xia Qingyue dan pengasingan Jin Yue, mereka tidak berani mempertanyakannya. Pada saat yang sama, sosok Xia Qingyue perlahan berubah hening saat dia dengan cepat menghilang dari penglihatan dan indera spiritual mereka. Sui Meiyin telah melarikan diri dari alam Dewa Bulan. Berita ini dengan cepat mulai menyebar setelah alam Dewa Bulan memulai pencarian skala besar mereka. Tapi dengan wabah iblis yang menimpa mereka, berita ini hanya membuat orang melirik ke samping. Itu tidak cukup signifikan untuk menimbulkan gelombang besar lainnya. Di alam Dewa Surga Abadi, Zhou Suzi sudah berdiri di depan formasi mendalam teleportasi. Dia diam-diam berdiri di sana selama lebih dari 1 jam sambil dengan hati-hati mempertimbangkan semua kemungkinan skenario untuk pertempuran yang akan datang. Ketika berita tentang pelarian Sui Meiyin dari alam Dewa Bulan sampai ke telinganya, dia tidak memedulikannya. Pada akhirnya, dia membuat peta yang tepat mengenai wilayah utara wilayah timur dalam pikirannya, menyoroti alam bintang yang telah ditaklukkan oleh iblis dan memvisualisasikan distribusi kekuatan musuh. Ketika dia akhirnya membuka matanya, cahaya dingin berkedip di matanya. Aktifkan formasi besar. Cahaya putih muncul dari formasi dimensi besar dan menyelimuti area seluas puluhan kilometer. Taiyu, Zhou Suzi mengirimkan transmisi suara kepada yang terhormat Taiyu, suaranya yang dalam dan berat terngiang-ngiang di benaknya. Bersiaplah untuk transmisi suara dari saya kapan saja. Ketika waktunya tepat, segera gunakan suara surga abadi untuk memobilisasi semua alam bintang dan praktisi mendalam di wilayah tengah dan selatan.
Tekan ke arah utara dengan seluruh kekuatanmu dan musnahkan iblis-iblis terkutuk itu. Taiyu mengerti. Yang terhormat Taiyu dengan cepat mengirimkan transmisi suara kembali ke Zhou Suzi. Formasi dimensi besar mulai berputar dengan keras. Energi dimensi yang terlalu besar mulai menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dan bergelombang seperti tsunami. Satu-satunya kekuatan yang dapat membangun formasi dimensi besar raksasa dalam kurun waktu beberapa hari adalah alam dewa surga abadi. Wanita dan pria, Kaisar Langit Surga Abadi berbalik menghadap semua Raja Alam Bintang atas sambil berkata, bencana ini terjadi karena aku ini. Orang tua ini sangat berbesar hati telah menerima semua dukungan Anda pada saat dibutuhkan. Dia tidak memberi tahu mereka bahwa dia telah dijebak dan dibodohi, karena dia tahu tidak ada yang akan mempercayainya. Jika dia mencoba dengan paksa membuktikan bahwa dia tidak bersalah sekarang, itu hanya akan menghasilkan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Apa yang dikatakan Kaisar Langit Surga Abadi? Kaisar Langit Surga Abadi adalah orang yang menjaga ketertiban di wilayah ilahi timur. Anda adalah pahlawan yang memadamkan bencana bayi jahat, yang memadamkan banyak bencana lainnya. Kontribusi Anda kepada dunia tidak dapat diukur. Bagaimana bencana hari ini bisa menghapuskan bahkan sebagian kecil dari cahaya suci surga abadi? Realem King yang lebih tinggi segera menjawab. Bencana ini adalah bencana yang menimpa setiap anggota wilayah ilahi timur. Bagaimana kita bisa membiarkan alam dewa surga abadi menanggungnya sendiri? Alam bintang yang pengecut dan tidak berguna di wilayah utara, kami akan melunasi hutang kami dengan mereka setelah kami memusnahkan iblis-iblis ini. Mengingat kekuatan yang dikumpulkan di sini hari ini, kita pasti bisa menyingkirkan semua iblis rendahan ini dalam 10 hari ke depan. Meskipun alam dewa surga abadi telah menjadi penyebab utama insiden ini, kekuatan ilahi dan reputasi suci mereka, hal-hal yang telah ada selama ratusan ribu tahun, adalah hal-hal yang tidak dapat digoyahkan. 6 penjaga, 30 tetua surga abadi, lebih dari 140 raja alam tingkat tinggi, dan pejuang inti alam mereka. Ketika mereka menambahkan dia, Zhou Suzi, ke dalam campuran, mereka memiliki hampir 200 Divine Master, ribuan Divine Sovereign, dan sejumlah besar Divine King dan Divine Spirit. Ada juga beberapa artefak mendalam yang memancarkan aura yang sangat mengejutkan di tubuh mereka. Tengah. Seperti yang dikatakan Kaisar Dewa Bulan, alam Dewa Surga Abadi tidak melakukan satu gerakan pun selama beberapa hari terakhir, tetapi sekarang mereka akhirnya mulai bertindak, mereka siap membalikkan keadaan terhadap iblis yang menyerang. Setelah kita menenangkan kekacauan yang disebabkan oleh iblis-iblis ini, orang tua ini secara pribadi akan memberikan penjelasan kepada kalian semua, dan wilayah ilahi timur. Setelah dia selesai berbicara, Zhou Suzi melambaikan tangan. Aktifkan formasi. Pindah. Kekuatan dimensi dilepaskan saat gelombang demi gelombang pasukan elit wilayah ilahi timur secara langsung diteleportasi ke perbatasan wilayah utara, yang menempatkan mereka tepat di belakang para iblis yang menyerang. Dalam waktu kurang dari 30 menit, semua pasukan mereka telah diteleportasi. Alam dewa surga abadi segera kembali ke kedamaian dan ketenangan seperti biasanya. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa ada sesuatu yang aneh dalam kedamaian ini. Tidak lama setelah surga abadi Dewa Kaisar pergi, 3 bayangan bengkok dan bengkok muncul dari petak kegelapan di perbatasan alam dewa surga abadi. 3 sosok berpencar dan terbang ke arah berbeda sebelum menghilang lagi ke dalam kegelapan. Cahaya putih pekat muncul dari titik di sepanjang perbatasan utara wilayah ilahi timur.
Formasi dimensi besar muncul dari udara tipis dan sejumlah besar orang muncul darinya. Aura yang terpancar dari mereka sangatlah kuat. Zhou Suzi dan Zhou Qingfeng adalah orang terakhir yang muncul dari formasi mendalam. Daerah di sekitar mereka sangat sepi. Faktanya, tempat itu sangat sepi sehingga sedikit menakutkan dan mereka tidak melihat satupun setan. Tuanku, bagaimana kita melanjutkan dari sini? Seorang penjaga bertanya sambil melepaskan indera keilahiannya untuk menyapu area di sekitar mereka. Zhou Suzi mengulurkan tangan dan proyeksi raksasa muncul di depannya. Peta seluruh alam bintang di wilayah utara wilayah ilahi timur ditampilkan di layar itu dan alam bintang yang ditaklukkan oleh iblis diwarnai hitam. Dia mengetukkan jarinya ke udara, menyebabkan puluhan titik cahaya terang muncul di layar. Kami akan meluncurkan serangan kami dari 50 titik awal ini, setiap pasukan akan mengambil 3 alam bintang dan kami akan sepenuhnya memotong jalan mundur yang dimiliki para iblis ini, tidak perlu khawatir dengan keadaan alam bintang, mengabdikan diri seluruh kekuatan dan perhatianmu untuk memusnahkan iblis. Saat suara surga abadi terdengar di seluruh langit, kita akan mengepung mereka baik dari utara maupun selatan, dan mereka akan berada dalam kesulitan. Ada beberapa Divine Master di antara para iblis yang menyerang, tapi tak seorang pun pernah melihat kerajaan mereka beraksi. Meskipun dalam hati dia mencibir dengan jijik, dia tetap senang karena dia tidak harus melawan mereka. Surga abadi benar-benar memenuhi reputasinya sebagai sangat ahli dalam menggunakan energi spasial. Strategi pengepungan yang luar biasa. Izinkan saya memberi selamat terlebih dahulu atas kesuksesan Anda. Suara seorang wanita terdengar dari belakang mereka dan selembut angin sepoi-sepoi namun menggoda seperti erangan setan. Mata Zhou Suzi tiba-tiba menjadi dingin ketika semua orang berputar secara bersamaan. Seorang wanita diam-diam melayang di langit di sebelah utara mereka beberapa kilometer jauhnya, tidak ada yang merasakan kapan dia muncul di tempat itu, dan ini termasuk Zhou Suzi. Ratu Iblis. Proyeksi itu menghilang saat Zhou Suzi berbalik. Dia menatap Qi Wuyao sebelum dia tertawa kering. Orang tua ini sebenarnya mendapat kesan bahwa kamu tidak memiliki keberanian untuk keluar dari kegelapan. Dua kata Ratu Iblis menyebabkan ekspresi penjaga surga abadi dan Raja Alam Tertinggi berubah secara dramatis. Dia muncul sendirian, dan tidak ada aura lain yang bisa dirasakan di sekitarnya. Boom! Keenam penjaga surga abadi bersiap untuk menyerang saat mereka melepaskan kekuatan ilahi surga abadi mereka pada saat yang bersamaan. Guntur dan kilat mengguncang langit saat langit terancam runtuh karena kekuatan ilahi mereka. Jangan melakukan gerakan tiba-tiba. Zhou Suzi mengangkat tangan untuk menghentikan mereka. Rangkaian kekuatan yang sangat menakutkan tersusun di satu sisi, dan Qi Wuyao sepertinya menghadapi mereka sendirian. Tapi Zhou Suzi hanya menghadapi Qi Wuyao 2 kali dalam hidupnya dan setiap kali dia mengalami kerugian besar, meskipun tampaknya ada kekuatan besar yang menyerangnya sendirian, dia tetap gelisah dan dia merasa seolah-olah ada ribuan gunung yang berada di depannya, membebani dia. Karena jelas bukan suatu kebetulan bahwa dia muncul pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat ini. Ratu ini pada akhirnya hanyalah seorang wanita yang lemah, jadi di mana aku bisa menemukan keberanian untuk secara pribadi melangkah ke sarang harimau yang menakutkan yaitu wilayah ilahi timur. Suara Qi Wuyao lembut dan serak, dan ketika para guru ilahi di kelompok Zhou Suzi mendengarnya, mereka merasakan tubuh mereka mati rasa. Semua penguasa ilahi dan raja ilahi merasakan pandangan mereka menjadi kabur saat tanpa sadar mereka menarik energi mereka yang dalam ke dalam tubuh mereka. Hah!
Zhou Suzi mendengus pelan, tapi dia sibuk menjernihkan hati dan pikiran partainya. Para praktisi yang terjerumus ke dalam kebingungan kecil bergidik ketika keringat dingin membasahi tubuh mereka. Bayangan kematian Zhou Qingchen yang menyedihkan terlintas di benaknya saat Zhou Suzi perlahan mengepalkan tangannya. Dia dengan paksa menahan amarah liar yang mengancam akan menguasainya, tapi suaranya semakin dalam. Suruh semua antekmu dari alam pencuri jiwa untuk menunjukkan diri. Menyembunyikan sebagian dari kekuatanmu hanya akan membuatmu diejek. Qiu Yao mengerucutkan bibirnya sebelum dia mulai tertawa pelan. Senyumannya penuh makna saat dia berkata, kebiasaan buruk kaisar surga abadi yang terlalu curiga tidak berubah sama sekali. Anak-anak lucu ratu ini tidak ada di sini sekarang. Mereka ada di tempat yang akan benar-benar mengejutkan Anda. Zhou Suzi mengerutkan kening dalam-dalam. Qiu Yao dengan tenang mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Saat dia menghadapi rangkaian kekuatan yang sangat menakutkan ini, aura yang dapat menekan segalanya, tidak ada rasa takut yang muncul di wajahnya. Sebaliknya, senyumannya semakin dalam. Tidak kusangka kamu berhasil mengumpulkan kekuatan sebesar itu dan menciptakan formasi dimensi besar yang menakutkan dalam waktu singkat ini. Alam Dewa Surga Abadi benar-benar luar biasa. Namun, dia menghela nafas lesu sebelum berbicara dengan suaranya yang lembut dan gerah. Karena kamu telah memindahkan sejumlah besar kekuatan keluar dari wilayah ilahi timur, apa sebenarnya yang akan terjadi jika kamu tidak dapat segera memindahkan semuanya kembali? Ketika dia selesai berbicara, formasi dimensi besar yang baru saja menyelesaikan tugasnya mulai bergetar hebat. Setelah itu, ia meledak menjadi pecahan cahaya putih yang memenuhi udara. Perubahan aneh yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Zhou Suzi berubah drastis. Fondasi dari formasi dimensi besar ini ada di alam Dewa Surga Abadi. Keruntuhannya yang tiba-tiba hanya berarti satu hal, formasi utama yang terletak di alam Dewa Surga Abadi telah dihancurkan. Alam Dewa Surga Abadi, ledakan yang mengguncang bumi terdengar dari tiga arah berbeda. Setelah itu, aura gelap mengalir menuju langit. Rasanya begitu suram dan menyeramkan sehingga membuat semua orang yang merasakannya merinding. Pada saat ini, formasi dimensi besar yang telah memindahkan Zhou Suzi dan pasukannya ke perbatasan utara wilayah ilahi timur runtuh dan meledak di bawah rentetan sinar energi hitam yang mengerikan. Pada saat yang sama, formasi dimensi besar yang menghubungkan alam Dewa Surga Abadi dengan kerajaan lain dan wilayah penting wilayah ilahi timur dihancurkan oleh ledakan kegelapan yang tiba-tiba. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, tanpa peringatan sama sekali. Formasi dimensi utama ini telah ada selama ratusan ribu tahun dan semuanya sangat kokoh. Tidak ada kekuatan normal yang bisa menghancurkan mereka. Namun, orang-orang yang telah menghancurkan formasi besar utama ini kebetulan adalah tiga eksistensi paling mengerikan di wilayah ilahi utara, tiga leluhur dari alam Yama. Alam Dewa Surga Abadi terguncang dengan keras. Sosok yang tak terhitung jumlahnya melayang ke udara saat mereka bergegas menuju ledakan energi gelap. Lebih jauh lagi, di tengah alam Dewa Surga Abadi, tempat yang bahkan tidak bisa didekati oleh sesepuh surga abadi, sesosok gelap muncul dari udara tipis. Yun Ce, tidak ada yang tahu dari mana dia berasal atau kapan dia tiba. Bahkan penjaga surga abadi yang tetap tinggal tidak mendeteksi adanya orang atau aura aneh. Sebuah lonceng raksasa tergeletak di depan mereka. Itu adalah artefak ilahi lainnya yang ditinggalkan oleh para dewa. Ketika alam surga abadi menjadi kerajaan raja, mereka mengubah namanya menjadi lonceng surga abadi.
Suara surga abadi yang memungkinkan alam dewa surga abadi memproyeksikan suara siapapun ke seluruh wilayah ilahi timur diproduksi menggunakan bel ini. Dia meletakkan tangannya di lonceng surga abadi saat dia menggunakan energi gelap yang dalam untuk mengaktifkan kekuatannya secara paksa. Bibirnya melengkung membentuk senyuman yang gelap dan seram seperti senyum iblis. Anak-anak kegelapan, menarilah dengan liar. Lonceng surga abadi bergemuruh di udara saat mengirimkan suara iblis yang gelap dan mengerikan ke setiap sudut wilayah ilahi timur, menyebabkannya bergema di seluruh langit di atas wilayah ilahi timur. Setelah mendengar suara iblis yang sepertinya merangkak naik dari jurang, seluruh wilayah ilahi timur tiba-tiba tampak suram dan menindas. Praktisi mendalam di wilayah timur yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka karena terkejut dan ketakutan. Pada saat ini, mata gelap yang telah menunggu dalam kegelapan menjadi hidup karena kebencian yang tak terbatas bersinar di dalamnya.